Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta setiap klub Liga 1 memainkan pemain timnas Indonesia senior ataupun kelompok umur. Hal itu bagus untuk perkembangan timnas. Liga 1 2024-2025 akan mulai bergulir pada 9 Agustus 2024. Erick Thohir mengatakan kuota pemain asing Liga 1 memang sudah ditambah menjadi 8 meskipun hanya 6 yang dapat turun laga. Dia pun mengingatkan agar pemain timnas Indonesia harus menjadi prioritas utama meskipun ada pemain asing. Saya minta semua klub partisipasi. Yang mau pakai pemain asing boleh, yang punya pemain timnas wajib memainkan, kata Erick Thohir. Dia menyebut langkah itu pun bertujuan agar Liga 1 membuat para pemain timnas Indonesia dapat meningkat kualitasnya. Hal itu agar performa mereka dapat mendompleng performa timnas Indonesia. Tentu untuk kebaikan bersama supaya punya produk liga yang bagus, katanya. Erick Thohir mengatakan jadwal timnas Indonesia yang masuk dalam kalender FIFA dan Liga 1 pun sudah dikelola dengan baik. Pasalnya, pihaknya sudah mengatur jadwal keduanya dalam durasi 3 tahun agar tidak bentrok. Kami sudah sepakat soal jadwal timnas Indonesia dan Liga dengan durasi 3 tahun. Ini supaya tidak merugikan timnas dan Liga, tutup Erick. Penyerang keturunan milik FC Utrecht Ole Roemeny memberikan responsnya usai diajak membela timnas Indonesia. Respons Ole Roemeny itu dibeberkan oleh pengamat sepak bola Indonesia lewat kanal YouTube-nya, yakni Bung Harpa. Dalam videonya tersebut, Bung Harpa membeberkan bukti percakapannya dengan rekannya yang sempat bertemu dengan Ole Roemeny. Pada pertemuan itu, rekan Bung Harpa mengajak penyerang berusia 24 tahun itu untuk membela timnas Indonesia. Mendapat ajakan tersebut, Ole Roemeny memberikan jawaban bahwa dirinya memiliki banyak pertimbangan sebelum menerima pinangan PSSI. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, kata ex penyerang NEC Nijmegen tersebut. Meski memiliki banyak pertimbangan, Ole Roemeny memberi kode bahwa proses naturalisasinya berada di arah yang bagus atau tepat, tapi sudah ke arah yang bagus, lanjut Roemeny. Belakangan ini memang Ole Roemeny tengah diperbincangkan dan diprediksi bersedia dinaturalisasi setelah sempat bersuah foto dengan Ivar Jenner dan Jay Itzes kala FC Utrecht menghadapi Venezia. Di laga uji coba tersebut, Jay Itzes berhasil membawa Venezia menang dengan skor 2-1. Sementara itu, Ole Roemeny berhasil mencetak gol dan Ivar Jenner harus menjadi penghangat bangku cadangan. Nama Daan Rots mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Roemeny yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Roemeny, Daan Rots merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Rots telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan Teranyar di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bakhdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Rots juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bakhdim tersebut. Diketahui, Fardy Bakhdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Mungkinkah itu sebagai pertanda Daan Rots bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hay, gabung klub raksasa Turki Besiktas. Mengutip dari Transfermarkt, ada 2 klub Liga 1 Turki yang kepincut tenaga gelandang 29 tahun itu, yakni Besiktas dan Sivasspor. Menurut sumber yang sama, probabilitas Tom Hay gabung Besiktas mencapai 77%. Sementara untuk gabung Sivasspor, peluangnya hanya 66%. Sekadar diketahui, Tom Hay saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024. Sekarang satu harapannya, Tom Hay segera mendapatkan klub baru di Eropa. Ia mesti segera mendapatkan klub baru karena mayoritas kompetisi sepak bola di Eropa bahkan bergulir akhir pekan nanti.
termasuk Liga Super Turki. Jika benar gabung Beşiktaş, Tom Hai bakal membela klub yang memiliki kualitas menjadi juara. Meski musim lalu hanya finish di posisi 6 klasemen, Beşiktaş menunjukkan kemapanan mereka saat bersua Galatasaray di Piala Super Turki akhir pekan lalu. Tidak tanggung-tanggung, Beşiktaş menang 5-0 atas Galatasaray. Musim ini Beşiktaş juga berpeluang tampil di Liga Eropa 2024-2025. Untuk tampil di fase grup, Beşiktaş wajib memenangkan babak playoff kontra tim pemenang babak ketiga kualifikasi Liga Eropa 2024-2025. Ole Romeni disebut oleh pengamat sepak bola ini akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tersebut menyebut bahwa Ole Romeni sendiri yang menyebut tentang dia yang sudah melakukan berbagai proses agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Kebutuhan timnas Indonesia akan striker berkualitas diharapkan akan bisa ditutupi dengan kehadiran Ole Romeni. Tidak mengherankan jika PSSI dan Erick Thohir menjadikan target utama untuk dinaturalisasi. Dia direncanakan akan bergabung dengan timnas Indonesia pada September mendatang saat pasukan Garuda melawan Arab Saudi dan Australia. Fans timnas Indonesia juga sudah mulai menyukai dan mengharapkan sosok Ole Romeni di skuad asuhan Shin Tae-yong. Namun, progres naturalisasi Ole Romeni berjalan di tempat. Ini sempat membuat fans timnas Indonesia khawatir bahwa striker FC Utrecht tersebut memang tidak mau bergabung dengan Indonesia. Dia sepertinya masih mempertimbangkan karir dan dampak negatif jika dia melepas kewarganegaraannya sebagai pemain Belanda. Namun, titik terang soal Ole Romeni akhirnya terlihat. Titik terang tersebut diungkap oleh salah satu pengamat sepak bola terkemuka, Bung Harpa. Melalui rekannya yang ada di Belanda, Bung Harpa menyebut bahwa Ole Romeni sudah positif akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Teman Bung Harpa tersebut mendapatkan informasi tersebut langsung kepada Ole Romeni setelah bermain melawan Venezia FC, klub J. Izes. Ole Romeni ketawa saat diminta bergabung dengan timnas Indonesia. Ole Romeni kemudian menjawab bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh saya, tapi sudah ke arah bagus, ucap Bung Harpa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terbaru soal Maarten Paes yang sampai saat ini belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Maarten Paes telah resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham. Namun, Maarten Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terganjal aturan FIFA sehingga kasus ini dibawa ke CAS. Terkait kabar terbaru sidang CAS Maarten Paes, Erick Thohir tidak bisa berbicara banyak. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Yunus Nusi yang lebih tahu mengenai sidang pemain berusia 26 tahun tersebut. Nggak tahu Pak Yunus Nusi lebih mengerti dari saya nggak bisa jawab. Kita tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya nggak tahu tanggalnya. Mungkin tanya Pak Yunus dapat dari mana, ujar Erick.